Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi agar kamu dapat mengetahui informasi terupdate dari channel. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Problematika Materi Zakat dan Pemberdayaannya oleh Mariani S.A.G. MHI. Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan volume 3 nomor 1 Juni 2011. Problematika materi zakat dan pemberdayaannya muncul sebagai masalah kontemporer ketika bentuk usaha dan perekonomian masyarakat semakin berkembang. Dari sudut pemberdayaan zakat, secara tekstual hanya diberikan kepada asnaf 8 sebagaimana yang dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60. Masalah muncul apabila dihadapkan antara kewajiban membayar zakat dengan pajak, di mana fungsi zakat dan pajak sama-sama untuk kepentingan umum. Apakah orang yang telah membayar pajak tidak diwajibkan lagi membayar zakat atau sebaliknya? Zakat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Pertama, zakat dalam konteks Al-Quran. Dalam Al-Quran, zakat diungkap dengan dua bentuk kata, yaitu al-zakah dan al-sodokah. Dari usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh harta kekayaan, ada beberapa jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya menurut konteks Al-Quran dan Al-Sunnah, yaitu yang pertama emas dan perak, yang kedua buah-buahan dan tanam-tanaman, yang ketiga hasil usaha dan perdagangan, dan yang keempat yaitu barang tambang dan rikas. Selanjutnya, pemberdayaan zakat. Orang yang berhak menerima zakat dijelaskan dalam firman Allah pada surah At-Taubah ayat 60. Pemakaian lafaz innama di awal ayat mengandung makna lihasri yang membahas orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, dari 8 hasnaf yang berhak menerima zakat itu, apakah boleh hanya satu hasnaf saja orang yang menerima zakat? Dan dari satu hasnaf itu, apakah boleh hanya satu orang saja yang menerima zakat? Dalam hal ini sesuai dengan tematik ayat, maka tidak tepat seandainya zakat itu hanya diserahkan kepada satu orang hasnaf atau kepada satu orang saja, karena penggunaan lafaz khususnya pada fugara dan masakin menunjukkan jamak. Selanjutnya, zakaf dan pajak. Zakat dan pajak merupakan kewajiban di bidang harta, namun keduanya mempunyai asas dan sifat yang berbeda. Keduanya merupakan sumber keuangan negara. Di awal pemerintahan Islam, subjek zakat dan pajak berbeda, di mana subjek zakat kaum muslimin dan pajak subjeknya kaum fakir zimmi. Dari sudut pengertian zakat dan pajak dapat dibedakan, yaitu pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh wajib pajak yang harus disetor kepada negara sesuai dengan ketentuan yang hasilnya untuk membiayai pengeluaran umum dan untuk merealisis tujuan ekonomi, sosial, politik, dan hendak dicapai oleh negara. Sementara zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Pengertian yang dikemukakan yang telah dikemukakan tadi memberikan ciri-ciri masing-masing, yaitu pertama, ciri-ciri pajak. Yang pertama yaitu kewajiban itu ditetapkan oleh negara. Yang kedua, ditetapkan oleh negara jumlah harta yang akan disetor. 3. Tujuannya untuk kepentingan umum dan negara. Sedangkan ciri-ciri zakat adalah
Pertama, kewajiban itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jumlah harta yang akan dikeluarkan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang berhak menerimanya sudah ditentukan. Nah, dari ciri-ciri yang sudah saya sebutkan, ada persamaan dan perbedaan antara zakat dan pajak. Persamaan keduanya sama-sama digunakan untuk kemaslahatan umum. Sedangkan perbedaannya adalah, pertama, zakat adalah kewajiban orang Islam yang merupakan ibadah. Sedangkan pajak merupakan kewajiban warga negara tanpa membedakan agama. Yang kedua, yang berhak menerima zakat sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang berhak menerima pajak ditetapkan oleh rakyat dan pemerintah. Yang ketiga, jumlah harta yang dikeluarkan sudah ditentukan oleh Gus. Sedangkan pajak berdasarkan income per kapita. Dengan demikian, antara pajak dan zakat tidak dapat lagi disamakan, sehingga kewajiban membayar zakat tidak dapat digantikan dengan membayar pajak. Begitu pula dengan sebaliknya, karena hakikat dan tujuan masing-masing berbeda. Meskipun dalam realisasinya, dalam satu segi menunjukkan persamaan, yaitu untuk kemaslahatan umum. Selanjutnya, haul zakat harta kekayaan. Dari jenis harta yang disakatkan itu ada yang wajib haulnya, pate haul, dan ada pula yang tidak wajib. Haul berarti tahun yang didasarkan pada tahun Gamariah atau yaitu 355 hari. Maksudnya, harta kekayaan itu harus sudah berlalu 1 tahun baru ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Hal ini didasarkan pada hadis yang artinya tidak wajib dikeluarkan zakat sebelum sampai 1 tahun. Untuk setiap harta kekayaan yang akan dikeluarkan zakatnya, maka dia punya haul atau tidak, harus dilihat dari masuk jenis harta mana. Begitu juga dengan harta kekayaan yang berasal dari hasil jasa. Dikeluarkan zakatnya dari penghasilan bersih setelah dikeluarkan biaya kebutuhan. Namun, dalam hal ini terulang kembali kepada kata hati nurhani si musaki itu sendiri. Kapan dia akan mengeluarkan zakatnya? Sebab dia sendirilah yang mengetahui berapa harta yang dimilikinya. Jadi, kesimpulannya adalah seluruh harta kekayaan yang berasal dari sumber yang baik dan diperoleh dengan cara yang baik, maka dikeluarkan zakatnya apabila mencapai nisab. Harta zakat itu diberikan kepada mustahik seperti yang ditetapkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Zakat dan pajak merupakan dua kewajiban yang berbeda, meskipun terdapat kesamaannya. Namun dari sudut ekspansi sumber, tujuan dan sasarannya terdapat perbedaan. Untuk itu, kewajiban pajak tidak dapat menggantikan kewajiban zakat. Sekian dari video yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye teman-teman.